Bab 3. Harley Ye yang kuat. Ketika dia berjalan keluar dari ruangan, Harley Ye melihat sekeliling. Itu adalah taman kecil dengan radius hanya 20 kaki. Ada pohon buah roh yang ditanam di tengah taman. Kecuali anak laki-laki bernama Winston Hu, ada seorang lelaki tua di taman. Mereka bertiga sedang duduk mengelilingi meja batu kecil dengan seekor burung besar berjongkok di samping yang memandang makanan di atas meja dengan penuh minat saat ini. Dalam dunia kultivator, burung ini disebut monster spiritual. Digunakan sebagai tunggangan kultivator. Setelah mengobrol, Harley Ye mengetahui bahwa lelaki tua yang menyelamatkannya tadi malam bernama Fendi Zhang. Dia telah dihapuskan kultivasinya dan diturunkan ke sini dari sekte karena suatu kesalahan, sehingga dia tinggal di kaki gunung spiritual sekte Heng Yue. Ayo, Lang, potongan ini untukmu. Winston Hu melemparkan sepotong daging asap ke dalam mangkuk burung raksasa, sambil berkata dia tidak lupa menyentuh kepala burung raksasa itu dengan tangan kecilnya. Dilihat dari sikapnya, dia memperlakukan burung raksasa sebagai kerabat. Di sini, Fendi Zhang tersenyum lembut dan menatap Harley Ye. Anak muda, kamu juga seorang kultivator. Harley Ye yang sedang melahap makanannya dengan nikmat, setelah mendengar pertanyaan Fendi Zhang pun buru-buru meletakkan peralatan makan dan mengangguk sambil tersenyum. Lalu kamu dari perguruan mana? Senior, aku tidak punya sekte ataupun perguruan, hanya kultivator mandiri. Itu benar-benar disayangkan. Fendi Zhang menghela nafas pelan, kamu seharusnya mencari sekte kultivasi. Bagaimanapun, sekte memiliki sumber kultivasi yang kamu butuhkan, jadi tidak akan terjadi pada usia ini basis kultivasimu baru mencapai tingkat pertama dari alam Ningqi. Senior benar. Harley Ye tersenyum lagi, masih menyembunyikan masa lalunya. Tentu saja dia sudah bisa kultivasi lagi, dan dia pasti akan mencari sekte lagi. Yang Fendi Zhang katakan memang logis, selain tidak aman menjadi kultivator mandiri, sumber daya kultivasi juga memang menjadi masalah, sedangkan masuk ke sekte berbeda. Setidaknya sekte bisa diandalkan, dan sumber daya kultivasi juga dijamin sampai batas tertentu. Melihat Harley Ye berpikir, Fendi Zhang tersenyum ramah, anak muda, apakah kamu tertarik untuk menjadi murid sekte Heng Yue? Tentu saja aku tertarik. Harley Ye buru-buru tersenyum. Dia juga memikirkan ini di dalam hatinya. Sekte Heng Yue tidak lebih lemah dari sekte Zheng Yang, dan dia benar-benar tidak punya tempat untuk pergi saat ini. Berada di sekte Heng Yue, tempat ini seharusnya menjadi pilihan terbaiknya. Dapat dikatakan bahwa dia penuh energi saat ini, dia adalah jenius di sekte Zheng Yang, dia sangat percaya bahwa dengan bantuan api sejati, di sekte Heng Yue, dalam waktu dekat, dia pasti akan bersinar. Senior, ambang batas untuk sekte Heng Yue tidak rendah, kan? Harley Ye bertanya sambil menatap Fendi Zhang. Tidak apa-apa, aku akan menulis surat pengantar, aku yakin kamu masih bisa menjadi murid magang. Surat pengantar. Mendengarkan dua kata ini, Harley Ye tidak bisa tidak menilai lelaki tua itu secara diam-diam. Meskipun orang tua ini sudah menjadi pecundang yang tidak bisa berkultivasi, tapi dia tidak sesederhana itu. Bang! Pada saat ini, pintu taman spiritual kecil ditendang terbuka, dan kemudian seorang pria muda berpakaian putih masuk. Loh, sedang makan. Pemuda berbaju putih itu tersenyum mengejek. Teddy Zhang, apa yang kamu lakukan? Winston Hu segera berdiri dan menatap bocah berjubah putih itu dengan marah, dan wajah Fendi Zhang tiba-tiba menjadi suram, bahkan burung raksasa di samping terus-menerus bersuara, mengepakkannya sayapnya untuk melindungi Winston Hu di belakangnya. Harley Ye melirik Teddy Zhang dan melihat bahwa dia adalah murid sekte Heng Yue, karena ada kata Heng Yue di jubahnya,
dan dia bisa melihat tingkat kultivasi Teddy Zhang secara sekilas, dan dia telah mencapai tingkat kedua alam Ningqi. Teddy Zhang mendengus dan menatap Fendi Zhang dengan galak. Tua bangka, cepat serahkan, atau jangan salahkan aku karena tidak sopan. Aku tidak memiliki apa yang kamu inginkan. Menarik napas dalam-dalam, wajah Fendi Zhang menjadi pucat dalam sekejap. Diberi muka tidak dihargai. Dengan teriakan tiba-tiba, Teddy Zhang menendang meja dengan ganas seperti perampok yang menjilati darah di ujung pisau. Burung raksasa di samping telah mengepakkan sayapnya dan menyerang. Meskipun itu adalah monster spiritual tingkat rendah, dia memiliki kecerdasan spiritual yang lebih tinggi. Ekspresi di matanya penuh amarah bagaikan seorang manusia mencari kematian. Mata Teddy Zhang dingin, energi sejati bergejolak di antara telapak tangan dan jari-jarinya, yang langsung mengembun menjadi energi pisau, dan langsung meninggalkan luka berdarah pada burung itu. Burung besar itu memercikkan darah dan langsung jatuh ke tanah. Elang. Winston Hu bergegas mendekat. Burung besar itu menjerit lemah. Biarpun begitu, dia masih menggunakan sayap besar untuk melindungi Winston Hu di bawahnya. Kamu murid bajingan. Fendi Zhang menunjuk Teddy Zhang dengan jari gemetar. Fendi Zhang sangat marah hingga dia hampir jatuh ke tanah. Serahkan, atau jangan salahkan aku karena kejam. Teddy Zhang mendekat, tapi kata pedas belum terucap. Harley Ye di samping menghantam dengan rambut menutupi wajahnya. Plok. Suara tamparan itu renyah dan sangat nyaring. Teddy Zhang dipukuli, tetapi sebelum dia tidak bisa bereaksi, dia menemukan bahwa lengannya ditarik dengan keras oleh Harley Ye. Tubuhnya langsung kehilangan keseimbangan, dan kemudian dia terpisah dari tanah. Dia diayunkan dan dilempar. Bang! Dengan ledakan keras, Teddy Zhang yang arogan dan mendominasi barusan pun dilempar ke tanah dengan keras oleh Harley Ye, dan tanah yang keras pun dihancurkan menjadi bentuk manusia. Ops! Seteguk darah menyembur keluar, dan Teddy Zhang dihancurkan oleh Harley Ye dan organ dalamnya tergeser. Dalam adegan ini, Fendi Zhang tercengang. Winston Hu di samping yang melihat Harley Ye yang begitu kuat pun tidak bisa menahan diri untuk menelan seteguk air liur. Teddy Zhang yang berada di alam Ningqi tingkat 2 langsung dirobohkan oleh Harley Ye dengan satu gerakan. Memang benar Harley Ye melakukan sergapan, tetapi kekuatannya juga sedikit menakutkan. Tapi, bagaimana mungkin mereka tahu bahwa tubuh Harley Ye memiliki lautan diafragma? Jika bertarung dengan energi sejati, dengan orang yang dasar kultivasinya sama-sama tingkat pertama alam Ningqi. Jumlah energi sejati dalam lautan diafragma Harley Ye adalah 3 dari lawan. Dengan demikian, dasar kultivasi Harley Ye berada di alam Ningqi tingkat pertama, tetapi itu sebanding dengan alam Ningqi tingkat ketiga. Orang bertindak tapi langit mengamati. Kumpulkan lebih banyak jasa kebajikan tersembunyi untuk diri sendiri. Setelah mengutuk, Teddy Zhang yang dipukuli hingga babak belur pun dilempar dari taman spiritual kecil oleh Harley Ye. Pada malam hari, Harley Ye mengirimkan energi sejati kepada elang, yang akhirnya menyelamatkan nyawa elang, tetapi untuk waktu yang lama, monster burung raksasa yang setia ini akan sulit terbang di udara. Teman kecil, terima kasih banyak hari ini. Fendi Zhang duduk di tangga batu, terlihat jauh lebih tua, dan dijahati oleh muridnya sendiri. Itu sangat menyakitkan bagi dirinya yang merupakan pria tua yang baik hati. Senior, jangan bicara seperti ini hanya sekalian saja. Harley Ye tersenyum bebas. Mendengar Fendi Zhang menghela nafas dalam, matanya yang tua dan suram penuh dengan nostalgia, seolah-olah dia sedang memikirkan masa lalu yang menyedihkan. Aku adalah tetua dari sekte Han Yue, dan aku diturunkan ke taman spiritual kecil ini hanya karena aku membuat kesalahan besar.
dan Teddy Zhang adalah mantan murid aku. Semuanya salah aku tidak kompeten dalam mengajar. Guru hanya memimpin, dan latihan tergantung pada murid sendiri. Harley Ye menghibur, senior tidak harus menyalahkan diri sendiri, itu hanya temperamen dia sendiri. Dia hanya menginginkan mantra spiritual langit kakek. Winston Hu dengan marah berkata dari samping, tinju kecilnya mengepal erat. Dia telah merampok semua barang yang kakek kumpulkan selama ini, dan dia datang menggertak kami setiap hari. Mantra spiritual langit. Harley Ye tidak asing dengan namanya. Sekte Han Yue memiliki semacam jimat spiritual yang disebut mantra spiritual langit. Sekali ditempel pada seseorang, itu akan menyegel energi sejati orang itu dalam waktu singkat. Mantra semacam ini sudah terkenal di 3 sekte. Jimat semacam ini sangat berharga dan tidak pernah diturunkan ke orang luar. Harley Ye tidak pernah berpikir bahwa Fendi Zhang akan memiliki jimat semacam ini. Teman kecil, aku sudah menulis surat rekomendasi. Kami pergi ke gunung untuk berlatih besok. Bakatmu tidak rendah, jangan terkubur. Ketika Harley Ye sedang berpikir, Fendi Zhang sudah menaruh sepucuk surat dan gulungan sekte ke tangan Harley Ye, dan gulungan sekte ini memperkenalkan tentang Heng Yue. Seringlah baca jika kamu tidak ada kesibukan. Terima kasih senior. Bersambung. Bab 4. Tidak diinginkan orang. Di tengah malam, Harley Ye melompat keluar dari taman spiritual kecil, mencari tempat terpencil, bersila di atas batu, diam-diam mencoba mencari tahu misteri api sejati di lautan diafragma. Sejak dia mendapatkan api sejati, Harley Ye telah mendapatkan banyak manfaat. Diafragma dia diperbaiki dan kemudian terbuka lautan diafragma. Energi sejati juga telah dimurnikan dan disempurnakan. Dapat dikatakan bahwa fondasinya saat ini lebih baik daripada saat berada di sekte Zheng Yang. Benar-benar luar biasa. Harley Ye bergumam, lalu memejamkan mata dan beristirahat. Suasana hatinya sangat jernih. Segera, energi spiritual langit dan bumi yang tipis berkumpul, dengan dia sebagai pusatnya, membentuk pusaran energi spiritual yang digerakkan olehnya, diserap ke dalam tubuh melalui titik-titik akupuntur di seluruh tubuh, dan kemudian dituangkan ke lautan diafragma, lalu dimurnikan oleh api sejati emas. Di sisi lain, dia membagi api sejati menjadi untaian yang tak terhitung jumlahnya, baik disuntikkan ke meridian, dibungkus ke tulang, atau digunakan untuk melunakkan tulang dan meridian. Seiring waktu, dalam perubahan halus, meridiannya telah melebar dan menjadi fleksibel, dan tulangnya telah ditempa oleh api sejati, dan cacatnya juga telah dihaluskan, menjadi halus dan fleksibel, dan sedikit cahaya keemasan tetap ada. Tidak tahu kapan dia melompat dari batu, dan tubuhnya setelah ditempa dengan api sejati membuatnya merasa lebih nyaman dari sebelumnya. Bagus. Dengan raungan yang kuat, Harley Ye mendarat di tanah. Energi sejati bergegas berkumpul di telapak tangan, dan ada sedikit guntur dan kilat di antara jari-jari. Telapak petir. Dengan teriakan keras, dia menamparkan batu dengan telapak tangan. Bang! Angin yang kuat membawa guntur untuk memecahkan batu. Teknik telapak tangan ini merupakan misteri menyerang yang diperoleh dari latihannya. Namanya telapak petir, yang memiliki kekuatan telapak petir, suara guntur yang kuat serta mendominasi. Oleh karena itu, penggunaan teknik ini membutuhkan tingkat kekuatan fisik yang lebih tinggi. Jika tidak, telapak petir yang kuat saat melukai musuh, juga dapat melukai meridian dan tulangnya sendiri. Inilah kekurangan dari teknik hitam ini. Namun, kelemahan ini benar-benar bisa diabaikan olehnya. Dengan api sejati, kekuatan fisik, meridian, dan ketangguhan tulangnya benar-benar bisa mengabaikan cedera diri akibat telapak petir. Hush!
Menghembuskan napas dalam-dalam, dia mengeluarkan gulungan yang diberikan Fendi Zhang kepadanya dan membukanya untuk membacanya. Sekte Han Yue dibagi menjadi dalam dan luar. Gerbang luar dibagi menjadi 1 istana, 1 aula, 2 taman, 3 puncak dan 8 paviliun. 1 aula, aula penegakan hukum. Jika tetua bersalah, itu akan ditangani oleh Balai Penegakan Hukum. 1 sesi, aula kedisiplinan. Jika seorang murid bersalah, dia akan ditangani oleh aula kedisiplinan. 2 taman, taman rumput spiritual dan taman buah spiritual. 3 puncak, puncak Tianyang, puncak Diyang dan puncak Renyang, yang merupakan 3 puncak utama gerbang luar Han Yue. 8 paviliun, paviliun senjata spiritual, paviliun pustaka, paviliun obat spiritual, paviliun harta karun, paviliun semesta, paviliun tugas, paviliun intelijen, paviliun Jiu King. Tetapi gerbang bagian dalam adalah 1 aula, 2 taman, 7 paviliun, dan 9 puncak. Sebagai perbandingan, gerbang dalam kurang 1 paviliun obat spiritual daripada gerbang luar, tetapi memiliki 6 ekstra puncak utama. Sama dengan Sekte Zheng Yang. Harley Ye menyentuh dagunya, dia pernah menjadi murid paviliun intelijen Sekte Zheng Yang, biasanya mengumpulkan beberapa informasi sederhana selain kultivasi, dan karena ini, saat terakhir kali dia turun gunung, murid Sekte King Yun memecahkan diafragma dia. Namun, sebagai mantan murid paviliun intelijen Sekte Zheng Yang, Harley Ye masih sangat menyadari bahwa Sekte Han Yue ini juga seperti Sekte Zheng Yang. Di permukaan, terlihat tenang, tetapi dalam kegelapan, ada arus bawah yang mengamuk dan pertempuran rahasia antara berbagai faksi tidak pernah berhenti. Tidak tahu kapan, dia baru saja menyimpan gulungan sekte, meregangkan pinggangnya dengan keras, kemudian kembali ke taman spiritual kecil untuk tidur. Tidak ada kata sepanjang malam, dan fajar muncul sekejap mata. Di pagi hari, Harley Ye membuka matanya begitu cahaya merah muncul di timur. Saat napas panjang yang keruh dimuntahkan, dia berbalik dan melompat dari tempat tidur, wajahnya memerah, dan semangatnya sangat penuh, bahkan auranya menjadi jauh lebih kental. Setelah sarapan sekedarnya, Harley Ye berjalan keluar dari taman spiritual kecil. Di matanya, ada tangga batu panjang aneh yang mengarah langsung ke gunung spiritual, sampai tenggelam ke awan, dan Harley Ye belum melihat ujungnya. Mengambil napas dalam-dalam, Harley Ye mengangkat kakinya dan berjalan selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang dia ambil, dia bisa merasakan aura yang luas dan megah datang ke arahnya. Mengambil langkah terakhir, Harley Ye menatap dunia di depannya. Gunung-gunung di kejauhan sangat kuat, pohon-pohon kuno menjulang tinggi, energi spiritual kabur, awan dipenuhi kabut, dan bangau menari-nari di awan dari waktu ke waktu. Aku menemukan perasaan seperti berada di Sekte Zheng Yang. Harley Ye tersenyum, dengan rakus menyedot energi spiritual yang terbang di udara. Mengikuti rute yang Fendi Zhang katakan padanya, Harley Ye berjalan menuju satu sisi. Di pagi hari, ketika energi spiritual dan energi matahari dan bulan berada pada waktu yang paling murni, Harley Ye berjalan dan melihat banyak murid yang rajin sedang duduk di atas batu berkultivasi dan mengatur pernafasan. Ketika Harley Ye berjalan melewati mereka, mereka hanya melirik sekilas. Setelah berbelok beberapa kali, Harley Ye sampai di sebuah loteng bernama Paviliun Jiu King. Di Paviliun Jiu King, ada gerombolan-gerombolan 2 atau 3 murid yang masuk dan keluar. Setiap murid akan melihat ke atas dan ke bawah ketika melihat wajah asing Harley Ye, tetapi ketika mendeteksi bahwa Harley Ye hanya alam ningki tingkat 1, mereka pun menunjukkan sikap penghinaan. Ini dia. Harley Ye menatap loteng, melangkah masuk, dan menyerahkan surat rekomendasinya. Di lobi,
Penerima surat itu adalah orang tua berbaju hijau. Ketika mendengar surat itu diperkenalkan oleh Fendi Zhang, orang tua berbaju hijau tidak lupa untuk melihat ke atas dan ke bawah Harley Ye sebelum membuka surat itu. Saat orang tua berbaju hijau menatap Harley Ye, diam-diam Harley Ye juga diam-diam memperhatikan orang tua berbaju hijau di paviliun Jiu Qing ini. Orang ini terlalu melanggar hukum. Diam-diam bergumam, inilah yang Harley Ye tidak bisa tidak katakan dalam hatinya. Dia tidak bisa disalahkan, karena orang tua berbaju hijau ini terlalu aneh wajahnya. Mata, hidung, dan mulutnya semua miring, dan bahkan tidak miring ke satu sisi, yang membuatnya memiliki dorongan kuat untuk maju dan mengaturkannya ke posisi yang benar. Menarik kembali tatapannya pada orang tua berbaju hijau, Harley Ye melihat ke seberang. Selain orang tua berbaju hijau, ada 3 orang yang duduk di sini, satu dengan perut besar, satu sekurus kayu kabar, dan yang ketiga agak normal. Mereka berbicara dengan sangat gembira. Sikap mereka tampak tidak seperti tetua, melainkan datang untuk kunjungan teman. Mereka bertiga ini adalah ketua 3 puncak utama gerbang luar sekte Han Yue, Lai Denzong, Henry Ge dan Master Quarlet. Setelah orang tua berbaju hijau selesai membaca, dia menyerahkan surat itu kepada mereka bertiga dan tersenyum. 3 kakak seperguruan, kalian diskusikan, siapa yang ingin menjadi guru dari teman kecil Harley Ye ini. Dia diperkenalkan oleh Fendi Zhang, setidaknya beri dia sedikit muka. Oh, ini memang baru. Mereka bertiga melihat surat-surat itu secara bergantian, lalu melihat ke atas dan ke bawah Harley Ye. Berapa umurmu? Lai Denzong memandang Harley Ye dengan perutnya yang buncit. 16 tahun. 16 tahun. Lai Denzong mengangkat alisnya. Kamu hanya alam ningki tingkat 1 pada usia 16 tahun. Bakatmu juga, cek-cek. Saat dia berkata, Lai Denzong terbatuk kering, bangun, menepuk perutnya, dan berkata, oh, aku masih ada urusan di puncak Tianyang, aku akan pergi dulu. Sebelum kata-kata itu terdengar, Lai Denzong yang gemuk sudah berlari keluar dari aula, karena takut orang tua berbaju hijau akan menyeretnya kembali untuk menerima Harley Ye sebagai muridnya. Setelah Lai Denzong pergi, Henry Ge juga berdiri, dengan tangan di belakang punggungnya, dan melirik Harley Ye dengan jijik, puncak di yang aku juga tidak menerima pecundang. Dengan itu, Henry Ge juga berjalan keluar dari aula. Di aula, hanya tersisa orang tua berbaju hijau. Lai Denzong dan Henry Ge kabur satu persatu. Orang tua berbaju hijau terpaksa melihat ke Master Quarlet, kakak seperguruan Quarlet, berikan sedikit muka, terima dia saja. Master Quarlet mengerutkan kening, lalu menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, adik seperguruan, dia masih jauh dari kualifikasi untuk memasuki puncak Renyang, maafkan aku karena tidak setuju, bakatnya terlalu buruk. Ini, aku punya sesuatu untuk dilakukan, ayo pergi dulu. Saat dia berkata, Master Quarlet menjentikkan lengan bajunya dan berjalan keluar dari aula seperti embusan angin. Ketua 3 puncak utama sekte Han Yue pergi satu demi satu. Tujuannya sangat jelas, mereka tidak mau menerima Harley Ye sebagai murid. Harley Ye sangat memahami hal ini. Itu dapat dibayangkan. Seorang kultivator berusia 16 tahun hanya memiliki kultivasi alam ningki tingkat 1, betapa buruknya bakatnya. Jika diterima sebagai murid dan tidak berhasil dilatih, akan aneh jika tidak ditertawakan oleh orang lain. Namun, jika memberitahu mereka tentang bakat Harley Ye yang sebenarnya, tidak tahu apakah mereka akan kembali untuk rebutan. Mereka bertiga pergi silih berganti. Orang tua berbaju hijau sangat malu. Melihat Harley Ye di aula, orang tua berbaju hijau batuk kering dan tertawa. Teman kecil, sepertinya kamu hanya bisa menjadi murid magang. Apakah kamu bersedia?
Magang maka magang saja, mungkin suatu hari aku akan menjadi murid resmi. Baguslah kalau begitu. Orang tua berbaju hijau mengeluarkan token giok putih dari lengan bajunya, lalu energi sejati berkumpul di ujung jarinya. Dia mengukir kata Harley Ye di token giok, lalu menyerahkannya kepada Harley Ye sambil tersenyum. Anak muda, ini tokenmu. Selain itu, orang tua berbaju hijau juga mengeluarkan botol giok. Walaupun botol giok tersegel, Harley Ye masih bisa mencium aroma obat. Tak perlu diragukan lagi, botol giok berisi cairan spiritual yang membantu kultivasi. Karena kamu murid magang, tidak ada teknik latihan Heng Yue, tidak ada jubah Heng Yue, dan untuk esensi spiritual ini, kamu hanya bisa mendapatkan satu botol. Terima kasih tetua. Harley Ye mengambil esensi spiritual, dia tidak terlalu peduli. Oke, pergi ke paviliun senjata spiritual untuk mendapatkan senjata spiritual. Orang tua berbaju hijau tersenyum, sambil berkata, dia tidak lupa untuk menepuk pundak Harley Ye. Suaranya lembut, tanpa sedikit pun keagungan yang kuat. Anak muda, bekerja keras, aku akan melihat kinerjamu dalam 3 bulan. Bersambung. Bab 5. Pedang Berat Tian Ke. Setelah meninggalkan paviliun Jiu King, Harley Ye mengikuti instruksi dan sampai ke paviliun senjata spiritual. Penjaga paviliun harta karun adalah tetua yang gemuk, dengan mata sipit yang bagaikan hanya bisa melihat jelas jika membukanya dengan mengangkatnya dengan jari tangannya. Tubuhnya ditutupi dengan lemak yang bergoyang, bertelanjang dada, seperti Buddha Maitreya. Orang ini adalah ketua dari paviliun senjata spiritual, Darius Zhou. Salam tetua. Melihat Darius Zhou berbaring di kursi malas, Harley Ye melangkah maju dan memberi hormat. Anak muda, aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Melirik Harley Ye, Darius Zhou duduk, matanya yang kecil menyipit, dan dia melihat ke atas dan ke bawah Harley Ye. Aku murid magang baru. Harley Ye menyerahkan token gioknya. Orang tua berbaju hijau menyuruh aku memilih senjata spiritual. Darius Zhou mengambil token giok, melihatnya berulang kali, dan kemudian secara acak melemparkannya ke Harley Ye, lalu berbaring dengan malas, melambaikan tangannya, dan berkata, masuk dan pilih. Murid magang hanya bisa memilih di lantai 1, tidak boleh menyelinap ke lantai 2. Oh. Harley Ye menerima token giok dan berjalan ke kedalaman paviliun senjata spiritual. Lantai pertama paviliun senjata spiritual cukup besar, dengan radius beberapa ribu kaki, dan senjata yang ditempatkan ada semua jenis senjata, benar-benar lengkap senjatanya, dan setiap senjata spiritual berkilauan, seperti bunga yang bersaing untuk menunjukkan kesegaran dan keindahannya. Benar saja. Semuanya level rendah. Sekilas Harley Ye sedikit kecewa. Sebagai murid magang, dia hanya bisa memilih senjata spiritual di lantai 1. Berpikir dalam hatinya, Harley Ye mengambil pisau besar bergagang tengkorak, dan kemudian menggelengkan kepalanya, itu terlalu ringan. Meletakkan golok besar, dia mengambil pedang spiritual. Meskipun pedang itu tajam, Harley Ye mengembalikannya ke posisi semula. Memilih di sepanjang jalan, Harley Ye seperti berbelanja kelontong. Walaupun di sini banyak terdapat senjata spiritual, namun setelah berkeliling, dia belum menemukan senjata spiritual yang disukainya. Jika dulu, dia akan langsung mengabaikan semuanya, tetapi saat ini tidak seperti dulu. Dia hanya dapat mencari di sekelompok senjata spiritual tingkat rendah ini. Hampir keliling 1 putaran, Harley Ye masih belum mendapatkan apa-apa. Tapi, pada saat ini, api sejati di lautan diafragmanya bergetar, dan bara api yang setipis sehelai rambut terbang keluar. Harley Ye sedikit linglung,
dan buru-buru mengikuti sampai dia datang ke platform batu. Di platform batu, ada pedang besi berwarna hitam, mungkin lama tidak disentuh, jadi penuh debu, dan bara api sejati melilit pedang besi itu. Sambil terheran-heran, Harley menggenggam gagang pedang besi itu, dan ingin melihat lebih dekat senjata spiritual yang disukai api sejati. Namun, Harley sepertinya meremehkan berat pedang besi itu, dia tidak berhasil mengangkatnya. Paling tidak 200 kati. Harley memperkirakan berat pedang besi ini. Pantas saja terbaring di sini sendirian. Berat 200 kati ini bukan main-main, murid biasa tidak akan sanggup mengangkatnya. Biarpun mampu mengangkatnya, juga harus menjalurkan energi sejati. Jika menggunakannya untuk bertarung dengan orang, pasti akan kelelahan terlebih dahulu biarpun tidak terbunuh oleh orang lain. Namun karena alasan tersebut, dia lebih tertarik dengan pedang besi ini. Mengaktifkan sedikit energi sejatinya, dia mengangkat pedang besi dan meniup debunya dengan lembut. Di wajahnya, Harley merasakan aura yang mengalami penuaan, dan membaca dua kata kuno di gagangnya, pedang Tianke. Pedang Tianke, gumamnya. Harley menatap pedang besi ini dengan seksama. Pedang besi tidak pernah ditempa, jauh lebih lebar dari pedang spiritual biasa. Dia tidak tahu apa bahannya, hanya tahu pedangnya sangat berat. Di pedang, ada banyak rune yang Harley tidak mengerti, dan itu sangat kuno. Pedang yang sungguh aneh, bisik Harley, diam-diam berkata, pedang besi yang tidak diasah ini memiliki bobot yang begitu berat, tentu saja tidak bisa digunakan untuk menebas orang, tetapi jika digunakan untuk menghantam orang, ini adalah pilihan yang baik. Kamu saja. Harley memanggul pedang besi di pundaknya dan berjalan keluar. Hah. Tidak jauh dari situ terdengar suara bisikan dari Uzou. Anak muda, badanmu kecil, sungguh pilihan yang buruk, kenapa harus memilih pedang besi seperti itu? Ding! Harley mendekat dan meletakkan pedang besi dengan bunyi keras. Pedang besi itu terlalu berat dan setengah dari pedang itu menancap di tanah secara diagonal. Tetua, dari mana asal-usul pedang ini? Harley menunjuk ke arah pedang Tianke dan bertanya, ini bukan berat yang biasa. Darius Zhou mengelus kumisnya, merenung sejenak, lalu berkata, itu sudah ada di sini ketika aku mengambil alih paviliun senjata spiritual ini. Sudah ada di sini setidaknya selama 100 tahun. Aku tidak tahu di mana itu berasal. Oh begitu. Aku menyarankan kamu untuk ganti senjata spiritual. Pedang besi ini sangat berat, pilihlah yang ringan. Tidak, ini saja. Harley tersenyum dan mengelus pedang besi dengan ringan, ini semakin enak dipandang. Anak muda yang keras kepala, bawalah pergi. Terima kasih tetua. Harley kembali memberi hormat dengan sopan, lalu keluar dari paviliun senjata spiritual dengan pedang Tianke. Begitu dia meninggalkan paviliun, dia disambut dengan tatapan terkejut. Para murid yang lewat dalam gerombolan berdua dan bertiga pun pertama-tama melirik Harley, lalu melirik pedang-pedang Tianke yang dibawa Harley lagi, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menuding dan menggosipkan Harley. Siapa anak ini? Aku belum pernah melihatnya. Apakah murid magang yang baru saja datang? Pedang yang dibawanya seharusnya pedang Tianke. Sepertinya kekuatannya tidak kecil. Bahkan jika basis kultivasinya lemah, otaknya sepertinya tidak terlalu normal. Harley langsung mengabaikan argumen orang-orang ini. Dia merasa pedang-pedang Tianke ini tidak sederhana. Dibandingkan dengan senjata spiritual tingkat rendah itu, dia lebih rela memilih pedang-pedang Tianke ini dan membawanya di punggungnya setiap hari. Itu juga berguna untuk kultivasi. Orang dari sekte Zeng Yang. Tidak tahu siapa itu, ada suara lembut, dan semua orang di sekitar melihat ke arah langit. Di sana, pedang terbang besar lainnya lewat,
dan 3 orang berdiri di atasnya, seorang wanita cantik setengah baya, seorang wanita muda cantik, dan seorang pemuda tampan. Apa yang dilakukan orang-orang dari sekte Zeng yang ke sekte Heng Yue kita? Seseorang bertanya dengan curiga. Kamu tidak tahu ini? Dalam 3 bulan, akan ada pertandingan 3 sekte antara sekte Zeng Yang, sekte Qing Yun dan sekte Heng Yue. Sekte Zeng yang tampaknya datang untuk mendiskusikan masalah besar itu. Murid perempuan itu sangat cantik, seperti peri. Harley Ye tidak mendengar sepatah kata pun dari orang-orang di sekitarnya. Tatapannya sudah tertuju ke langit, atau lebih tepatnya, pada wanita cantik di atas pedang terbang. Pakaiannya berkibar tanpa ternodai debu, bagaikan peri di dunia fana, suci dan tanpa cacat. Bukankah dia Nancy Ji dari sekte Zeng Yang? Tidak menyangka akan bertemu lagi secepat ini. Harley Ye bergumam, dengan kerumitan dan keacuhan di matanya yang gelap dan suram, aku akan balas suatu hari nanti. Mungkin merasa seseorang melihat dirinya, Nancy Ji di pedang terbang tidak bisa tidak melirik ke bawah, tetapi pada saat ini, Harley Ye sudah menghilang dari kerumunan. Perasaan yang familiar. Nancy Ji berbisik pelan. Ada apa adik seperguruan? Tidak masalah. Bersambung.